Kalian tahu nggak kalau hari ini, 3 Februari 2026, harga emas Antam lagi naik ke angka 3 juta lebih per gram. Dan banyak banget orang yang langsung tergiur pengen beli. Mereka mikir, wah ini kesempatan emas nih. Tapi tunggu dulu. Sebelum kalian buru-buru ke toko emas atau klik tombol beli di marketplace, ada beberapa hal krusial yang harus kalian tahu. Hal-hal yang nggak akan pernah dikasih tahu sama penjual emas. Hal-hal yang bisa bikin investasi emas kalian malah jadi kerugian besar. Jadi hari ini kita akan bongkar tuntas semua biaya tersembunyi, jebakan psikologis, dan resiko yang jarang dibahas orang saat ngomongin investasi emas. Karena percaya atau enggak, banyak orang yang beli emas hari ini, besok-besoknya malah gigit jari karena uang mereka nyangkut di instrumen yang sebenarnya nggak cocok sama tujuan keuangan mereka. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel Asupan Otak supaya kalian selalu dapat informasi keuangan yang praktis dan langsung bisa diaplikasikan. Dan pastikan kalian nonton sampai habis, karena di bagian akhir ada strategi yang jauh lebih aman kalau kalian memang serius mau investasi emas. Baik, langsung aja kita mulai. Kalian harus tahu dulu, kenapa sih kok emas ini lagi naik-naiknya? Jadi, pertanggal 2 Februari kemarin, harga emas Antam itu naik jadi 3,027 juta rupiah per gram. Naik lumayan signifikan, Rp167.000 dari posisi Sabtu kemarin yang cuma 2,86 juta. Tapi yang bikin banyak orang panik itu sebenarnya bukan kenaikannya, melainkan volatilitas atau naik turunnya yang gila-gilaan. Coba kalian bayangin, tanggal 29 Januari, harga emas Antam sempat mencetak rekor tertinggi di sepanjang sejarah di angka 3,168 juta rupiah per gram. Terus tiba-tiba tanggal 31 Januari anjlok parah ke 2,86 juta. Dalam hitungan hari, harga turun 300 ribuan lebih. Gila kan? Nah, yang bikin makin seru, di pasar internasional juga sama kacaunya. Harga emas dunia sempat nyentuh $5.600 Amerika per ounce. Terus tiba-tiba jatuh bebas ke 4.700-an dolar. Ini penurunan terbesar dalam satu dekade terakhir. Bahkan perak juga ikutan anjlok parah. Penurunan intraday-nya yang paling gede sepanjang sejarah. Kenapa bisa gitu? Ada beberapa faktor. Pertama, Donald Trump baru aja mengumumkan kandidat ketua Federal Reserve yang baru, namanya Kevin Warsh. Orang ini dikenal sebagai figur yang keras dalam melawan inflasi. Jadi pasar langsung bereaksi. Dolar Amerika menguat dan otomatis emas melemah, karena emas itu dihargai dalam dolar. Kedua, ada profit taking yang masif. Maksudnya gimana? Jadi setelah harga emas naik gila-gilaan selama beberapa bulan, banyak investor besar yang mulai jual untuk ambil untung. Mereka udah beli di harga murah bulan-bulan sebelumnya, terus pas harga udah tinggi banget, mereka jual. Nah, aksi jual besar-besaran ini yang bikin harga anjlok. Ketiga, ada fenomena yang namanya short covering di pasar futures. Ini agak teknis sih, tapi gampangnya gini. Banyak trader yang posisinya short atau bertaruh harga akan turun, tapi karena suplai emas fisiknya terbatas, mereka terpaksa beli emas di harga tinggi untuk nutup posisi mereka. Ini bikin harga sempat naik drastis, tapi begitu pressure-nya hilang, harga langsung jatuh. Nah, kondisi kayak gini yang bikin banyak orang panik dan bingung. Di satu sisi, mereka lihat harga lagi turun dari puncaknya. Jadi mikir, wah ini diskon, saat yang tepat buat beli. Tapi di sisi lain, mereka juga takut harga bakal turun lagi lebih dalam. Dan inilah yang bahaya, ketika kalian beli emas cuma karena FOMO atau takut ketinggalan momen, tanpa paham resikonya, kalian sebenarnya lagi judi, bukan investasi. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Kerugian tersembunyi pertama yang jarang banget dibahas orang, spread atau selisih harga jual dan beli. Ini yang paling penting dan paling sering bikin orang kaget. Jadi begini, hari ini harga emas Antam itu 3,027 juta rupiah per gram kan? Itu harga beli kalian. Tapi coba tebak kalau kalian hari ini beli emas seharga 3 juta, terus besok kalian mau jual balik ke toko yang sama, kira-kira emas kalian dibeli berapa? Jawabannya, cuma 2,633 juta rupiah per gram. Yap,
Betul, selisihnya Rp394.000 atau kalau dipersentasekan sekitar 13% dari harga beli kalian. Artinya begitu kalian keluar dari toko emas dengan kepingan emas di tangan, detik itu juga nilai aset kalian udah turun 13% secara teknis. Kalian nggak akan dapat uang 3,027 juta kembali kalau kalian jual besok. Kalian cuma akan dapat 2,633 juta rupiah. Selisih 394.000 itu langsung lenyap. Nggak ada di kantong kalian, nggak ada di emas kalian, hilang begitu aja. Ini yang namanya buyback spread. Dan hampir semua toko emas punya sistem kayak gini. Bedanya cuma seberapa lebar spreadnya. Ada yang 10%, ada yang 12%, ada yang bahkan sampai 15% untuk produk tertentu. Sekarang, coba kalian bayangin. Kalau kalian beli emas hari ini dengan niat investasi jangka pendek, misalnya cuma mau tahan 1-2 bulan, kalian harus nunggu harga emas naik minimal 13% dulu baru bisa balik modal. Belum untung loh ya, baru balik modal. Dan itu asumsi harga naik terus tanpa turun. Kalau harga stagnan atau malah turun, kalian langsung rugi besar. Makanya, emas itu bukan instrumen untuk cari untung cepat. Emas itu buat jangka panjang. Minimal 3-5 tahun, biar spreadnya bisa tertutup sama kenaikan harga. Tapi masalahnya, banyak orang yang nggak tahu ini. Mereka beli emas karena lihat harga lagi turun, mikir bisa profit cepet dalam beberapa minggu. Ternyata, pas butuh uang mendadak dan harus jual, baru sadar, uang mereka nyangkut dan harus jual rugi. Jadi, sebelum kalian beli emas, tanya dulu ke diri sendiri. Apakah kalian siap nggak sentuh uang itu minimal 3 tahun? Kalau enggak, mending jangan beli emas. Oke, kita lanjut ke kerugian tersembunyi yang kedua, pajak dan biaya cetak. Ini juga yang sering bikin orang kaget di kasir. Jadi kalian lihat papan harga di toko emas, tertulis 3,027 juta per gram. Kalian pikir, oke, berarti kalau aku mau beli 5 gram, totalnya kira-kira 15 juta ya. Tapi, begitu sampai kasir, kok tagihannya 15,5 juta? Kok bisa lebih mahal? Nah, ini karena ada biaya tambahan yang nggak tertera di papan harga. Pertama, ada pajak PPh 22. Sesuai peraturan Menteri Keuangan, setiap pembelian emas batangan kena pajak penghasilan sebesar 0,25% dari harga dasar emas. Kalau kalian punya NPWP, tarifnya 0,25%. Kalau nggak punya NPWP, lebih mahal lagi, bisa 0,75%. Jadi, kalau kalian beli emas 15 juta, otomatis ada pajak sekitar Rp37.500 kalau punya NPWP, atau Rp112.500 kalau enggak. Kedengarannya kecil ya, tapi tunggu dulu, ini belum termasuk biaya cetak. Biaya cetak atau manufacturing cost itu adalah biaya yang dibebankan untuk mencetak emas menjadi batangan fisik. Dan biaya ini beda-beda, tergantung ukuran emas yang kalian beli. Semakin kecil ukurannya, biaya cetaknya makin mahal secara persentase. Misalnya, kalau kalian beli emas 1 gram, biaya cetaknya bisa 20-30 ribu per gram. Tapi kalau kalian beli emas 100 gram sekaligus, biaya cetaknya per gramnya cuma beberapa ribu aja. Kenapa? Karena biaya produksi per unit jadi lebih efisien kalau ukurannya besar. Jadi kalau kalian beli emas kecil-kecil kayak 0,5 gram atau 1 gram, sebenarnya kalian lagi bayar premium yang lumayan tinggi cuma untuk kemasan dan biaya produksi. Padahal emas murninya ya segitu-segitu aja. Banyak orang yang beli emas ukuran kecil karena modalnya terbatas. Mereka pikir, wah, emas 1 gram kan cuma 3 juta, masih terjangkau. Tapi kalau dihitung-hitung, total biaya yang mereka keluarkan per gramnya bisa jauh lebih mahal dibanding orang yang beli ukuran 10 gram atau 100 gram sekaligus. Ini yang saya sebut kerugian tersembunyi. Kalian merasa hemat, tapi secara teknis, kalian bayar lebih mahal per gramnya dibanding investor yang modalnya lebih gede. Jadi sebelum beli emas, selalu tanya harga net atau harga total setelah semua biaya. Jangan cuma lihat harga di papan. Karena bisa jadi, harga akhir yang kalian bayar itu udah 3-5% lebih tinggi dari harga yang tertera. Dan ingat, semua biaya tambahan ini bikin titik impas kalian makin tinggi. Kalian harus nunggu harga emas naik lebih tinggi lagi buat nutup semua biaya di awal. Kerugian tersembunyi ketiga yang sering diabaikan orang, biaya penyimpanan dan keamanan. Nah, ini yang jarang banget dibahas. Orang-orang cuma fokus gimana cara beli emas, tapi lupa mikir, terus emasnya mau ditaruh di mana? Kalau kalian simpan sendiri di rumah, di lemari atau di bawah kasur,
Ya jelas ada resiko hilang atau dicuri. Apalagi kalau kalian punya emas dalam jumlah banyak. Resiko kehilangan itu nyata banget. Kalau nggak mau ambil resiko, kalian bisa sewa Safe Deposit Box atau SDB di bank. Ini kotak penyimpanan khusus yang aman, anti maling, anti kebakaran. Tapi masalahnya, ini nggak gratis. Biaya sewa SDB di bank itu berkisar antara 500.000 sampai 1,5 juta per tahun, tergantung ukuran kotak dan bank yang kalian pilih. Kalau kalian punya emas senilai 20 juta aja, terus harus bayar 1 juta per tahun buat nyewa kotak, itu artinya kalian harus nunggu harga emas naik 5% setiap tahun, cuma buat nutup biaya sewa. Bayangin kalau harga emas stagnan, atau cuma naik 2-3% setahun, keuntungan kalian habis dimakan biaya sewa. Belum lagi kalau ternyata harga turun, kalian malah rugi double. Rugi karena harga turun, rugi lagi karena biaya sewa tetap jalan. Ini yang namanya silent killer. Biaya yang pelan-pelan gerus keuntungan kalian tanpa kalian sadari. Makanya, sebelum beli emas fisik, hitung dulu biaya operasionalnya. Apakah kalian punya brankas pribadi yang aman? Apakah kalian siap bayar biaya sewa SDB setiap tahun? Kalau enggak, mending jangan beli emas fisik dulu. Pertimbangkan alternatif lain yang lebih praktis dan lebih murah biaya operasionalnya. Sekarang kita bahas kerugian tersembunyi keempat, dan ini penting banget, resiko psikologis dan FOMO. FOMO itu singkatan dari Fear of Missing Out atau takut ketinggalan momen, dan ini musuh terbesar investor pemula. Jadi begini, kalian lihat harga emas naik terus dari 2,5 juta ke 3,1 juta dalam sebulan, terus tiba-tiba turun ke 2,86 juta. Kalian langsung mikir, wah, ini kesempatan, harga lagi diskon nih. Tapi tunggu dulu, apakah kalian yakin ini diskon? Atau ini baru awal dari penurunan yang lebih dalam? Di dunia investasi ada istilah yang namanya dead cat bounce. Ini istilah yang agak menyeramkan, tapi penting buat dipahami. Dead cat bounce itu adalah kondisi di mana harga sebuah aset turun drastis, terus sempat memantul naik sedikit, sehingga orang-orang mengira harganya akan segera pulih. Padahal kenyataannya, tren besarnya masih turun dan harga bisa jatuh lebih dalam lagi. Dan ini yang bahaya, kalau kalian beli cuma karena FOMO. Kalian lihat harga turun dari 3,1 juta ke 2,86 juta, terus kalian beli. Ternyata besoknya turun lagi ke 2,5 juta. Kalian panik, jual rugi. Atau kalian tahan tapi stres setiap hari lihat harga makin turun. Ini bukan investasi yang sehat, ini gambling. Investasi yang sehat itu punya rencana yang jelas. Kalian tahu kenapa kalian beli, kalian tahu berapa target keuntungan kalian tahu kapan harus cut loss. Kalau ternyata analisis kalian salah, kalian nggak beli cuma karena ikut-ikutan atau takut ketinggalan. Dan yang paling penting, kalian harus siap secara mental. Kalau kalian tipe orang yang nggak kuat lihat aset kalian turun 10-20% dalam seminggu, jangan investasi di emas sekarang. Karena volatilitasnya lagi tinggi banget. Investasi itu bukan cuma soal angka, tapi juga soal kesehatan mental. Kalau setiap hari kalian stres mikirin harga emas, susah tidur, sering buka aplikasi cuma buat ngecek harga, itu tandanya kalian nggak siap mental, dan itu akan merusak kualitas hidup kalian. Jadi sebelum invest, tanya ke diri sendiri, apakah kalian siap melihat aset kalian turun 20-30% dalam jangka pendek? Kalau enggak, mending tunda dulu, atau cari instrumen yang lebih stabil. Nah, sekarang kita masuk ke kerugian tersembunyi kelima, dan ini penting banget, volatilitas pasar yang gila-gilaan. Kayak yang udah saya jelasin tadi, harga emas lagi sangat volatil. Naik turunnya bisa ratusan ribu dalam sehari. Dan ini bukan kondisi normal. Biasanya emas dianggap sebagai safe haven atau aset yang aman. Tapi akhir-akhir ini, emas justru bergerak seperti saham spekulatif. Naik gila-gilaan, turun gila-gilaan juga. Kenapa bisa gitu? Karena ada beberapa faktor ekstrim yang lagi terjadi di pasar global. Pertama, ketidakpastian kebijakan Federal Reserve Amerika. Kedua, perang dagang yang memanas antara Amerika, China, dan Eropa. Ketiga, ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Keempat, pembelian emas besar-besaran oleh bank sentral berbagai negara. Semua faktor ini bikin harga emas jadi sangat sensitif terhadap berita-berita baru. Satu pengumuman dari Trump aja bisa bikin harga emas turun 10% dalam sehari, satu berita perang di Timur Tengah bisa bikin harga emas naik 15% dalam seminggu. Nah, masalahnya, kalian sebagai investor retail punya akses informasi yang terbatas. Kalian nggak tahu apa yang akan diumumkan Trump besok. Kalian nggak tahu kebijakan apa yang akan diambil Federal Reserve bulan depan. Kalian nggak punya insider information kayak investor institusional atau hedge fund besar. Jadi, kalau kalian masuk ke pasar sekarang, kalian sebenarnya lagi main tebak-tebakan. Kalian tebak harga akan naik atau turun besok. Dan itu bukan strategi investasi yang sehat.
Investor profesional itu selalu punya informasi lebih lengkap, akses lebih cepat, dan modal lebih besar. Mereka bisa masuk dan keluar pasar dengan cepat. Mereka bisa hedge posisi mereka dengan instrumen derivatif. Mereka punya tim analisis yang kerja 24 jam ngeliatin pergerakan pasar. Kalian punya apa? Kalian cuma modal nekat dan harapan harga akan naik. Ini nggak fair. Makanya, banyak investor retail yang jadi korban. Mereka beli di harga tinggi karena FOMO, terus harga turun dan mereka panik jual rugi. Jadi, kalau memang kondisi pasar lagi volatile kayak gini, strategi paling aman adalah tunggu dulu. Jangan buru-buru masuk. Tunggu sampai pasar lebih tenang dan ada sinyal yang lebih jelas. Atau kalau kalian tetap mau invest, jangan all in. Beli bertahap. Pakai strategi dollar cost averaging, di mana kalian beli sedikit-sedikit setiap bulan secara konsisten. Dengan cara ini, kalian meratakan harga beli kalian di berbagai level harga, jadi risiko kalian lebih kecil. Sebelum kita lanjut ke bagian selanjutnya, saya mau ingetin lagi, jangan lupa subscribe channel Asupan Otak dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video edukatif lainnya tentang keuangan, investasi, dan ekonomi. Dan share video ini ke keluarga atau teman kalian yang mungkin lagi kepikiran mau beli emas, supaya mereka nggak asal beli tanpa paham risikonya. Oke, lanjut. Kerugian tersembunyi keenam, likuiditas, atau seberapa cepat kalian bisa cair aset jadi uang tunai. Ini juga penting banget, tapi sering diabaikan. Orang-orang cuma mikir gimana cara beli emas, tapi lupa mikir gimana cara jualnya kalau tiba-tiba butuh uang. Jadi begini, kalau kalian punya saham, kalian bisa jual dalam hitungan detik lewat aplikasi. Uangnya langsung masuk rekening dalam 2-3 hari kerja. Gampang. Tapi kalau kalian punya emas fisik, prosesnya jauh lebih ribet. Kalian harus bawa emasnya ke toko atau butik resmi. Kalian harus antri. Kalian harus ngecek harga buyback hari itu. Kalian harus nunggu proses verifikasi emasnya asli atau enggak. Baru setelah itu, kalian dapat uangnya. Prosesnya bisa makan waktu beberapa jam, bahkan sehari penuh kalau antriannya panjang. Dan itu kalau kalian jual di hari kerja. Kalau kalian butuh uang mendesak di akhir pekan atau di hari libur, kalian nggak bisa jual karena toko tutup. Belum lagi kalau kalian terpaksa jual di kondisi mendesak, kalian mungkin nggak punya waktu buat compare harga buyback antar toko. Kalian akan jual di toko terdekat aja, meskipun harganya nggak bagus. Dan itu bikin kalian rugi lebih besar. Ini yang namanya likuiditas rendah. Aset kalian nggak bisa cepat dicairkan jadi uang tunai tanpa pengorbanan harga atau waktu. Makanya, sebelum beli emas, pastikan kalian punya dana darurat yang cukup di instrumen yang lebih liquid, kayak tabungan atau reksadana pasar uang. Jangan sampai semua uang kalian dipakai buat beli emas, terus pas ada kebutuhan mendadak, kalian nggak punya uang dan terpaksa jual emas rugi. Emas itu buat investasi jangka panjang, bukan buat dana darurat. Kalau kalian pakai uang yang seharusnya buat dana darurat buat beli emas, kalian sedang bermain api. Kerugian tersembunyi ketujuh, pengaruh influencer dan media sosial. Ini juga bahaya banget. Akhir-akhir ini banyak banget konten di media sosial yang teriak-teriak, borong emas sekarang, atau ini kesempatan emas yang nggak akan terulang lagi. Tapi coba kalian pikir, kenapa mereka teriak-teriak kayak gitu? Apa mereka peduli sama kondisi keuangan kalian? Atau mereka cuma pengen traffic dan views? Atau lebih parah lagi, mereka udah punya posisi di harga bawah dan butuh pembeli baru buat jaga harga atau bahkan buat mereka ambil untung. Jadi kalau kalian beli sekarang, kalian sebenarnya lagi kasih likuiditas buat mereka yang mau keluar pasar. Ini yang namanya pump and dump scheme di versi yang lebih halus. Mereka pump atau dorong harga naik dengan menciptakan FOMO. Terus begitu banyak orang beli, mereka dump atau jual posisi mereka dan kabur. Dan yang rugi siapa? Kalian yang terlambat masuk. Jadi jangan pernah ambil keputusan investasi cuma berdasarkan apa yang kalian lihat di media sosial. Selalu cek informasinya. Siapa yang ngomong? Apa motivasinya? Apakah dia punya konflik of interest? Kalau dia jualan emas atau punya komisi dari penjualan emas, jelas dong dia akan bilang beli sekarang. Karena dia akan untung kalau kalian beli. Investasi yang sehat itu berdasarkan analisis kalian sendiri, bukan berdasarkan saran orang lain di internet.
Orang lain gak akan tanggung jawab kalau kalian rugi. Yang rugi ya kalian sendiri. Kerugian tersembunyi ke-9, timing pasar yang mustahil diprediksi. Banyak orang yang mikir mereka bisa predict atau memprediksi kapan harga emas akan naik atau turun. Mereka analisis grafik, lihat pola, baca berita, terus yakin banget bahwa harga akan naik atau turun dalam waktu dekat. Tapi kenyataannya, tidak ada yang bisa memprediksi pergerakan harga jangka pendek dengan akurat secara konsisten. Bahkan investor profesional sekalipun. Lihat aja apa yang terjadi akhir Januari ini. Harga emas naik terus dari 2,5 juta ke 3,1 juta. Semua orang yakin harga akan terus naik ke 3,5 juta atau bahkan 4 juta. Tapi tiba-tiba, dalam hitungan hari, harga anjlok ke 2,86 juta. Siapa yang predik itu? Hampir nggak ada. Yang terjadi adalah banyak orang yang beli di harga 3 juta atau 3,1 juta dengan harapan harga akan naik lagi. Ternyata turun. Mereka nyangkut di harga tinggi dan sekarang posisinya rugi. Ini yang namanya risk timing. Kalian nggak pernah tahu kapan waktu yang tepat buat masuk atau keluar pasar. Bahkan profesional pun sering salah. Makanya, strategi yang paling aman adalah jangan coba-coba time the market atau mencari waktu yang sempurna. Kalau kalian serius mau invest emas jangka panjang, beli secara konsisten setiap bulan dengan jumlah yang sama, tanpa peduli harganya lagi naik atau turun. Ini yang namanya dollar cost averaging. Dengan strategi ini, kalian meratakan harga beli kalian. Kadang kalian beli di harga tinggi, kadang di harga rendah, tapi rata-ratanya akan lebih seimbang dan risiko kalian lebih kecil. Tapi kalau kalian coba-coba masuk di satu titik waktu aja, kalian gambling. Kalian bertaruh bahwa hari ini adalah waktu yang tepat. Dan kalau kalian salah, kalian bisa rugi besar. Kerugian tersembunyi ke-9, opportunity cost atau biaya kesempatan. Ini konsep yang penting, tapi jarang dibahas. Jadi begini, kalau kalian punya 15 juta dan kalian pakai buat beli emas, berarti kalian nggak bisa pakai uang itu buat hal lain kan? Nah, pertanyaannya, apakah emas adalah pilihan terbaik untuk 15 juta itu? Atau ada alternatif lain yang lebih bagus? Misalnya kalau kalian invest di deposito dengan bunga 5% per tahun, dalam setahun kalian dapat 750.000 tanpa resiko. Uang pokok kalian dijamin LPS, aman. Atau kalau kalian invest di reksadana saham yang returnnya rata-rata 10-15% per tahun, dalam setahun kalian bisa dapat 1,5 sampai 2 juta. Sementara kalau kalian beli emas sekarang, kalian harus nunggu harga naik minimal 13% dulu buat nutup spread. Belum untung, baru balik modal. Dan itu belum termasuk biaya penyimpanan. Jadi kalau harga emas cuma naik 5% dalam setahun, kalian sebenarnya masih rugi dibanding alternatif lain. Ini yang namanya opportunity cost. Kalian kehilangan kesempatan untuk dapat return lebih tinggi di instrumen lain. Makanya, sebelum invest di emas, tanya ke diri sendiri, apakah ini pilihan terbaik untuk uang saya? Atau ada alternatif lain yang lebih cocok sama tujuan keuangan saya? Kalau tujuan kalian adalah passive income atau penghasilan pasif, emas bukan pilihan yang tepat. Karena emas nggak kasih dividen atau bunga. Kalian cuma bisa untung kalau harga naik. Kalau tujuan kalian adalah lindung nilai dari inflasi untuk jangka panjang, emas bisa jadi pilihan. Tapi harus dengan porsi yang tepat dalam portfolio kalian, bukan all in. Kerugian tersembunyi ke-10, nggak punya plan atau rencana yang jelas. Ini yang paling fatal. Banyak orang beli emas tanpa punya rencana yang jelas. Mereka beli cuma karena ikut-ikutan atau karena dengar-dengar emas lagi bagus. Mereka nggak tahu kenapa mereka beli. Mereka nggak tahu kapan mereka akan jual. Mereka nggak tahu target keuntungan mereka berapa. Mereka nggak tahu batas kerugian mereka di mana. Jadinya gimana? Begitu harga turun, mereka panik. Begitu harga naik dikit, mereka pengen jual cepet, takut turun lagi. Mereka nggak punya pegangan untuk ambil keputusan. Investasi tanpa plan itu kayak jalan tanpa peta. Kalian nggak tahu mau kemana, nggak tahu jalur mana yang harus diambil, nggak tahu kapan harus berhenti. Jadi, sebelum invest emas atau instrumen apapun, kalian harus punya rencana yang jelas. Kenapa saya mau invest di emas? Apakah buat lindung nilai inflasi, buat diversifikasi portfolio, atau buat spekulasi jangka pendek? Berapa lama saya akan hold atau tahan emas ini? 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun? Target keuntungan saya berapa?
Kalau harga udah naik 20%, apakah saya akan jual atau tahan lagi? Batas kerugian saya di mana? Kalau harga turun 15%, apakah saya akan cut loss atau hold? Berapa persen dari portfolio saya yang akan dialokasikan ke emas? 10%? 20%? Jangan sampai all in. Kalau kalian bisa jawab semua pertanyaan ini dengan jelas sebelum invest, kalian punya rencana yang solid, dan kalian akan jauh lebih tenang dalam menghadapi volatilitas pasar. Tapi kalau kalian nggak bisa jawab, berarti kalian belum siap invest. Mending belajar dulu, buat plan dulu, baru invest. Nah, setelah kita bahas semua kerugian tersembunyi tadi, sekarang pertanyaannya, jadi gimana dong? Apakah emas itu jelek? Apakah kita sama sekali nggak boleh invest di emas? Bukan begitu. Emas itu instrumen yang bagus kalau digunakan dengan cara yang benar dan untuk tujuan yang tepat. Masalahnya adalah, banyak orang yang salah paham tentang fungsi emas. Mereka pikir emas itu alat untuk cari untung cepat. Padahal enggak. Emas itu alat untuk lindung nilai atau preserve wealth dalam jangka panjang. Jadi, kapan waktu yang tepat buat beli emas? Pertama, kalau kalian sudah punya dana darurat yang cukup. Jangan pakai uang yang harusnya buat dana darurat buat beli emas. Dana darurat itu harus di instrumen yang liquid dan aman, kayak tabungan atau deposito. Kedua, kalau kalian sudah punya asuransi kesehatan dan jiwa yang memadai. Jangan sampai kalian punya emas banyak tapi nggak punya asuransi. Terus pas sakit, kalian terpaksa jual emas buat bayar rumah sakit. Ketiga, kalau kalian sudah punya investasi lain yang lebih liquid dan produktif, emas itu bukan investasi utama, tapi pelengkap. Porsi yang ideal untuk emas dalam portfolio itu sekitar 5-10%, nggak lebih. Keempat, kalau kalian punya horizon investasi minimal 3-5 tahun. Jangan beli emas kalau kalian cuma mau tahan 6 bulan atau setahun, karena spreadnya terlalu tinggi untuk jangka pendek. Kelima, kalau kalian sudah paham semua resikonya dan siap secara mental. Jangan beli emas kalau kalian nggak kuat lihat nilai aset kalian turun 20-30% dalam jangka pendek. Dan yang paling penting, kalian harus paham bahwa emas itu bukan alat untuk jadi kaya. Emas itu alat untuk menjaga kekayaan yang sudah kalian punya. Emas itu defensive asset, bukan offensive asset. Kalau kalian masih dalam fase akumulasi wealth atau ngebangun kekayaan, fokus kalian seharusnya bukan di emas, tapi di instrumen yang lebih produktif kayak bisnis, saham, atau reksadana saham. Karena instrumen itu yang bisa kasih return lebih tinggi untuk bantu kalian ngebangun kekayaan. Baru setelah kekayaan kalian sudah terbentuk dan kalian pengen protect atau lindungi kekayaan itu dari inflasi atau krisis ekonomi, baru emas jadi relevan. Jadi jangan terbalik. Jangan kalian yang masih muda dan masih dalam fase akumulasi malah fokus invest emas. Karena emas itu growth-nya lambat. Kalian akan kehilangan momentum untuk ngebangun kekayaan di usia produktif. Sekarang, kalau memang kalian tetap mau invest emas, ada beberapa strategi yang lebih aman. Strategi pertama, dollar cost averaging. Ini strategi yang paling aman dan paling direkomendasikan untuk kebanyakan orang. Jadi begini, instead of beli emas dalam jumlah besar di satu waktu, kalian beli sedikit-sedikit tapi konsisten setiap bulan. Misalnya, kalian alokasikan 500.000 per bulan untuk beli emas. Setiap bulan, tanpa peduli harga emas lagi naik atau turun, kalian beli emas senilai Rp500.000. Kalau harga lagi tinggi, kalian dapat emas sedikit. Kalau harga lagi rendah, kalian dapat emas banyak. Tapi rata-rata harga beli kalian akan lebih seimbang dalam jangka panjang. Strategi ini menghilangkan risiko timing. Kalian nggak perlu stres mikirin kapan waktu yang tepat buat beli. Kalian nggak perlu analisis teknikal atau fundamental yang ribet. Kalian tinggal beli konsisten setiap bulan. Dan yang paling penting, kalian nggak akan terjebak FOMO atau panik kalau harga turun. Karena kalian tahu bahwa kalian akan terus beli setiap bulan. Jadi kalau harga turun itu justru bagus, karena kalian bisa dapat emas lebih banyak dengan uang yang sama. Strategi kedua, diversifikasi, jangan all in emas. Emas itu bagus sebagai diversifikasi portofolio, tapi jangan dijadiin satu-satunya investasi. Porsi yang ideal untuk emas itu sekitar 5-10% dari total portofolio kalian. Sisanya, alokasikan ke instrumen lain yang lebih produktif. Misalnya 50% di reksadana saham untuk growth, 20% di reksadana pendapatan tetap untuk stabilitas, 10% di properti atau bisnis, dan 10% di cash atau instrumen liquid. Dengan diversifikasi kayak gini, kalau emas turun, kalian masih punya instrumen lain yang mungkin naik. Risiko kalian jadi lebih tersebar dan lebih aman. Strategi ketiga, pertimbangkan alternatif selain emas fisik. Kalau kalian nggak mau ribet sama penyimpanan emas fisik dan biaya-biayanya, ada alternatif lain yang lebih praktis.
Pertama, reksadana emas. Ini adalah reksadana yang investasinya di emas, tapi kalian nggak perlu beli emas fisiknya. Kalian cuma beli unit reksadana dan manajer investasi yang akan kelola dana kalian untuk invest di emas. Keuntungannya, lebih liquid, bisa jual kapan aja. Nggak perlu mikirin penyimpanan, spreadnya lebih kecil dan modal awalnya bisa lebih kecil, bisa mulai dari Rp100.000. Kelemahannya, ada biaya manajemen yang harus dibayar setiap tahun, dan kalian nggak pegang emas fisiknya, jadi nggak bisa dipegang atau dijadiin perhiasan kalau perlu. Kedua, tabungan emas di fintech. Sekarang banyak aplikasi fintech yang menawarkan tabungan emas. Kalian bisa beli emas mulai dari puluhan ribu rupiah aja, dan bisa dijual kapan aja tanpa harus ke toko fisik. Keuntungannya sangat praktis, modal kecil, bisa dicairkan kapan aja dan nggak perlu mikirin penyimpanan fisik. Kelemahannya, ada risiko platform atau risiko kalau aplikasinya bermasalah atau bangkrut. Dan biasanya spreadnya masih cukup lebar juga, meskipun nggak sebesar toko emas fisik.